Kita akan membaca firman Tuhan, saudara-saudara, dari surat Petrus ya. Dari 1 Petrus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, saudara-saudara. Dari bagian ini ada banyak pelajaran menarik yang sudah saya sampaikan, tapi hari ini ada hal-hal lain lagi yang perlu kita pelajari. Saya membaca dari ayat 3 sampai ayat 7 saja dulu ya. Karena ayat 1 dan ayat 2 sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, menarik ayat 7 bagian terakhir. Ditutup dengan kalimat supaya doamu jangan terhalang. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, doa di sini adalah doa dari pasangan suami istri yang dibahas sepanjang 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Ya, jadi menarik ya, bahwa setiap keluarga atau setiap kita, suami kah, istri kah, bahkan kalau kita jabarkan lebih luas anggota keluarga yang lain, tentu termasuk di dalam anak-anak dan seterusnya. Bahwa kita semua pasti setiap rumah tangga punya pergumulan, punya beban doa, punya beban-beban yang pernah disampaikan kepada Tuhan atau hendak disampaikan kepada Tuhan. Dan kerinduan kita semua adalah sekiranya doa-doa kita itu didengar, seperti Tuhan bilang, cari kamu akan mendapat, ya, ketuk pintu akan dibukakan dan seterusnya. Itu yang kita rindukan. Tetapi ayat ini memberi keterangan bahwa memang doa itu bisa terhalang juga, gitu ya. Nah, menarik bahwa sepanjang 1 Petrus 3 ini, ayat 1 sampai ayat 7, menurut tulisan Simon Petrus, kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan relasi pasangan suami istri, kesaksian suami istri, apalagi yang sudah beragama Kristen, itu juga berpengaruh kepada kehidupan mereka dengan Tuhan, ya, secara vertikal. Jadi kehidupan mereka satu dengan yang lain itu sangat menentukan seperti apa kehidupan mereka dengan Allah atau hubungan mereka dengan Tuhan, saudara-saudara. Makanya minggu lalu itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman, tapi karena kondisi cuaca, kemungkinan yang di rumah tidak bisa dengar karena hujannya besar sekali, begitu. Ya, yang di live juga mungkin bisa, tapi ya namanya hujan toh. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa hubungan suami istri ini sangat penting, ya. Disorotilah oleh Petrus bagaimana istri
yang sudah mengenal Tuhan harus berperilaku, harus hidup sebagai wanita Kristen menurut tuntunan firman Allah, menurut tuntunan Roh Kudus, ya. Di dalam ayatnya yang kedua itu, kalau kita baca dari ayat 1 ya, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi ada suami-suami waktu itu seperti saya sampaikan, ada yang sudah bertobat, ada yang belum. Makanya dia pakai kalimat supaya jika ada di antara mereka. Berarti tidak semuanya tidak bertobat. Ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat, ya. Supaya bisa connect dengan ayat 7 tadi ketika Petrus membahas porsinya suami gitu ya. Memang istri dibahas lebih banyak ya, karena bagian-bagian sebelumnya Petrus membahas tentang bagaimana seorang hamba kepada Tuhan, ya, masyarakat kepada pemerintah. Artinya sedang membahas tentang otoritas-otoritas yang dikasih oleh Tuhan kepada kelompok atau orang tertentu, pemerintah, tuan atau bos. Jadi memang ketika dia bahas tentang suami, maka porsi istri lebih banyak karena faktor penundukan diri kepada yang diberi otoritas itu. Jadi bukan karena suami lebih ditonjolkan begitu rupa sehingga dia disoroti hanya sedikit, ya, atau dia terlalu istimewa. Tidak, ini konteksnya seperti itu, ya. Jadi semua porsi semua orang dalam rumah itu semua ada porsinya dan harus diperhatikan menurut tuntunan firman. Di sini dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami, ya. Tunduk kepada suami ini adalah manifestasi penundukan diri kepada Tuhan. Jadi kalau mau rumah tangga bahagia, rumah tangga diberkati, istri-istri dimanapun Anda berada, secara hakikat Anda dengan suami Anda itu sederajat. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Karena sama-sama manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Suami menurut gambar dan rupa Allah, istri menurut gambar dan rupa Allah. Tapi untuk urusan fungsi atau peran, Tuhan bikin aturan. Demi keteraturan, maka istri yang walaupun sehakikat sederajat dengan suami secara natur atau hakikat, tetapi secara peran tidak bisa. Tuhan yang buat aturan. Istri harus tunduk kepada suami. Bahkan ayat ini bilang jika ada di antara mereka yang tidak bertobat atau tidak taat firman, kamu harus tetap tunduk kepada dia, ya. Supaya kalau sebisa mungkin, siapa tahu mereka yang tidak bertobat, ya, bisa bertobat, ya, melalui omongan kita dan juga perilaku kita yang betul-betul menunjukkan integritas kita sebagai seorang perempuan atau istri Kristen. Perempuan atau istri yang menjadi pengikut Kristus. Lalu ayat 2 bilang jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Haleluya. Ya, saya percayalah istri saleh pasti tunduk kepada suami, ya. Istri saleh, karena di ayat 1 dia bahas penundukan diri, di ayat 2 dia bahas kesalehan dan kemurnian. Maka orang yang katanya dia Kristen, dia murni, hatinya tuh hormat sekali suaminya, ya. Bukan saudara yang kepala, ya, ibu-ibu. Saya lihat banyak rumah tangga tidak diberkati karena melawan aturan ini. Engkau yang mau jadi kepala di dalam rumahmu, oh, suamiku tuh gampang. Orang Kupang kan begitu. Atau kebanyakan kita di mana-mana tempat, gampanglah suamiku itu. Akulah yang atur dia. Kan dia kepala, aku kan lehernya. Jadi
kepala tergantung leher katanya. Ya kalau saudara pernah bercanda begitu, saya sarankan jangan. Karena biasa candaan-candaan begitu lama-lama jadi gaya hidup. Atau mungkin candaan begitu muncul dari pikiran saudara. Mungkin karena pernah dengar omongan orang, ya perempuan lain yang entah bertobat atau tidak, dia omong begitu. Tidak bisa. Karena ketika Anda menjadikan itu bahan candaan, yang dipermainkan justru aturan Tuhan. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus, siapapun perempuan Kristen yang sudah bersuami atau yang akan bersuami, itu wajib hukumnya. Kalau mau rumah tangga saudara kuat, diberkati, relasi horizontal dan vertikalnya utuh, kuat, itu ikut arahan ini, saudara-saudara. Nah, bagaimana manifestasi perempuan saleh selain dia tunduk kepada suami? Jadi dalam rumah dia jadi berkat. Tetapi kemudian saudara-saudara, ayat 3 bilang begini, setelah Petrus bilang tunjukkan kemurnian dan tunjukkan kesalehan hidupmu, itu akan termanifestasi dari cara dia berpenampilan. Karena ini pengaruh kepada kesaksian di luar. Di dalam dia sudah tunduk bagus, tapi di luar tolong dong. Dandananmu, penampilanmu harus penampilan yang cocok dengan kehendak Tuhan juga. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Garis bawahi kalimat berikut, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi yang Tuhan kehendaki nih, ya ini paket dari kemurnian atau kesalehan seorang perempuan Kristen, ya seorang istri ya terkhusus, ialah bahwa yang berharga di mata Allah itu adalah bukan hanya penundukan diri Anda dalam rumah, tapi kesaksian Anda dalam penampilan Anda, cara Anda berdandan, cara Anda berpakaian. Memang Alkitab ini buku paling lengkap, dia atur semua. Mulai dari dalam hati sampai di luar hati, ya kan? Dalam roh, dalam pikiran, sampai penampilan pun Alkitab atur semua. Dan kalau orang yang betul-betul mau diberkati dan menjadi berkat, mau rumah tangganya diberkati dan menjadi berkat, ya ikut aturan. Lihat pengalaman Adam dan Hawa tidak ikut aturan, maka rumah tangga pertama itu gagal. Padahal keluarga itu adalah lembaga tertua, lembaga pertama sekaligus lembaga tertua yang didirikan oleh Allah dengan tujuan menjadi perpanjangan tangan Allah. Tapi banyak keluarga bukannya menjadi perpanjangan tangan Allah, tapi justru menjadi perpanjangan tangan setan untuk menghina Tuhan. Ulang, ya. Banyak keluarga tidak menjadi perpanjangan tangan Allah, tapi menjadi perpanjangan tangan setan. Kapan seseorang menjadi perpanjangan tangan setan? Gampang. Pokoknya siapa yang melawan firman, itu perpanjangan tangan setan. Selesai. Karena pada waktu kita melawan firman, ada celah bagi setan masuk dan semakin berkuasa mengendalikan, menuntun kita kepada jalan-jalan memalukan, jalan-jalan sesat, jalan-jalan kebinasaan. Ya, makanya banyak keluarga tidak jadi berkat, tapi jadi masalah. Lihat aja keluarga pertama, Adam dan Hawa, tidak jadi berkat. Maka dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, kaum perempuan dimanapun Anda berada, sekali lagi, perhatikan cara Anda berpakaian. Ini bukan arahan suami, bukan. Ini bukan arahan pendeta. Ini yang berharga di mata Allah, arahan Tuhan. Ya, suami saya tidak melarang, Tuhan melarang. Pendeta saya tidak melarang, Tuhan melarang.
Bos di kantor tidak melarang. Iya, dia bagatal. Karena dia memang mau lihat lu seksi supaya dia bisa mengganggu lu. Ada orang terkenal baik katanya, jadi orang puji karakternya. Pas dia sudah mati baru WA-nya terbongkar. Aduh, kasihan. Cuma mati sih. WA-nya terbongkar. WA istri orang bilang, aduh tolong jaga itu badan kasih bapak. Ini istri orang, bapak punya bini sendiri. Bapak tidak minta bapak punya bini yang jaga badan kasih bapak. Bapak minta bini orang jaga badan. Memang yang bapak minta bini orang, memang bini agak bodoh. Agak, kemana ya? Mungkin jadi PNS, tapi mungkin karena sekolah tidak betul juga, jadi tidak ada inteleknya parah. Ilmu dia kan berpengaruh ke karakter juga kan. Kalau sekolahnya sekolah tidak betul, ya biasanya otaknya juga tidak betul. Walaupun ada yang sekolah tidak betul, tapi bertobat Tuhan pakai. Tapi ada yang faktanya begitu. Jadi memang ketahuan sekali, aduh. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mereka selalu bilang, suami saya tidak larang. Bos saya tidak larang, pendeta saya tidak larang. Kalau ada juga pendeta tidak larang, itu pendeta agak koslet. Ya, bagaimana pendeta tidak melarang? Padahal Alkitab melarang. Pendeta itu, apalagi sarjana teologi, itu sarjana ketuhanan. Dia lulus S2 oleh MTH, itu master ketuhanan. Maksudnya dia master dalam bidang ketuhanan. Dan bidang ketuhanan undang-undangnya kitab suci, Alkitab. Jadi tidak bisa tidak, kekasih Tuhan harus tegas. Cara berpakaian ini kadang-kadang tidak menjadi kesaksian. Bahkan justru sebaliknya, menjadi batu sandungan. Ini bukan larang. Sebenarnya ini kalau kita bedah lebih dalam, ini bukan larangan yang secara ekstrim melarang perempuan berdandan ikut mode. Tidak. Mode yang bagus, mode yang cantik, elegan, bagus, ya, tapi tidak menyakiti Tuhan dan menjadi batu sandungan. Begitu. Bukan dilarang ikut mode. Modenya difilter. Kalau mode yang dibahas oleh Petrus, rambut kepang-kepang, ya perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah dan lain sebagainya. Ini, ternyata ini adalah, kalau dilihat sejarahnya, ini gaya hidup atau gaya penampilan atau dandanan para pelacur, para pelakor, perempuan jual diri, punya gaya, begitu. Zaman itu. Nah, tinggal kita seberangkan zaman sekarang. Kalau pelakor punya gaya tuh model kayak gimana? Nah, jangan tiru. Itu simple kok sebenarnya. Ya, kalau pelakor dulu kan kepang-kepang, biasa mau jual diri, mesti cantik, mesti wangi, dan bisa memikat laki-laki hidung belang atau laki-laki polos yang kurang jaga hati, ya bisa kena juga. Tidak perlu yang hidung belang, lu masih hidung biasa pun lama-lama belang, begitu. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, ini dandanan pelacur. Jadi sederhananya begini, Tuhan tidak mau anak-anaknya, perempuan-perempuan Kristen, istri-istri Kristen dandan kayak pelacur, begitu aja. Iya, tidak boleh. Dandan itu yang pertama harus berharga di mata Allah dan tentu untuk suamimu. Begitu. Makanya saya juga suka nasihat para suami. Anda tolonglah punya power dikit, ikut Alkitab. You tuh diberi otoritas, Pak. Bapak tuh gembala dalam rumah. Jadi bapak ngomong sama istri. Memang ada istri-istri tertentu yang katanya, saya itu kalau semakin diomongin, saya semakin melawan loh. Oke, lu hebat. Hebat sekali lu. Ya, perempuan model begini, biasanya nanti teguran keras baru bingung. Kau bukan melawan suamimu, kau melawan Tuhan Allah tuh. Kamu melawan Tuhan Allah, bukan melawan suami. Suami kan omong untuk baik. Mama punya rok ini terlalu ketat. Ya,
Mama punya apa lagi? Rok ini terlalu pendek. Mama punya baju ini terlalu terbuka. Nah, contohnya begitu. Tolong mama, ini kita mau keluarin, nanti orang ngomong apa? Nanti orang semua lihat mama. Ya kalau orang semua mata lihat pelacur, ya namanya pelacur. Tapi mama kan bukan pelacur. Kira-kira begitu. Mama jangan bikin diri kayak pelacur dong. Sebenarnya begitu makna ayat ini. Dan ini memang para penafsir bilang begini. Orang yang dandanan kayak pelacur begini memang hatinya kotor. Hatinya memang jahat. Hati yang kotor, hati yang jahat termanifestasi dari dandanannya. Dia ini orang jahat, ini perempuan satu nih. Entah dia maksud apa. Mungkin di hatinya bukan cuma lakinya. Mungkin mantannya. Mungkin Pak RT bisa aja. Ya, ramai Pak Lurah. Bisa kena ya semua. Dari sengatan ular berbisa ini gitu loh. Makanya kalau kita baca di Amsal aja. Ada orang yang bodoh sekali. Karena perempuan pelacur itu bilang, oh suamiku ada pergi jauh. Jadi dia dandan luar biasa. Ya, saya kalau baca di perjanjian lama. Dia bilang suamiku ada pergi keluar jauh di dalam Amsal itu. Saya kalau bisa menemukan ayatnya dengan cepat. Baik ya, suami. Amsal pasal ini 7. Ya, Amsal pasal 7. Ayatnya yang mulai dari ayat berapa bagus ya? Ayat 7 deh. Kulihat di antara yang tak berpengalaman. Hati-hati ya, laki-laki bodoh dong. Ini kalau ketemu yang begini ini selesai kawan. Betul. Sorry beta omong bodoh ini bukan bilang Anda tidak sekolah. Anda kurang hati-hati. Pikir itu tante baik. Aduh lu tunggu. Perhatikan lihat. Kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda. Seorang taruna yang tidak berakal budi. Nah berarti beta omong bukan menghina. Oh Alkitab bilang ini anak muda nih ganteng, gagah. Tapi otak berat. Tidak berakal budi. Yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Nah ini perempuan pelacur yang tadi kita omong ini. Walaupun sudah berumah tangga tapi hatinya bukan pada suaminya saja. Ini memang gatal kelas berat gitu ya. 9. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal. Nah itu yang tadi tuh. Ini sebagai pembanding aja. Pakaiannya udah pakaian sundal. Terbuka, ketat, pancing. Ini orang hati jahat. Perempuan hati setan. Ya, berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet. Dan lihat perempuan ini. Biasa mulutnya agak, aduh Tuhan. Pokoknya saudara, lihat. Bahaya sekali, bahaya. Bahaya sekali. Mau pi mana gitu ya. Bahwa mulut kayak agak putar. Mau mana itu. Hati-hati ya. Dia kayak makan rujak dan dia bukan kawan tuh. Cerewet dan lihat. Perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Ini dia. Kaki tidak bisa diam. Sabantar di sini, sabantar. Pokoknya dia. Aduh, istri baik tuh jaga rumah. Laki ada di kantor, laki ada cari uang, cari doi, cari nafkah. Bini di rumah, doa. Saya nonton di TikTok tuh keren di Kolombia atau Meksiko. Dia video pribadi gitu loh. Bujuk anaknya lagi tidur, dia bangun, dia kerja semua. Aduh, beta diberkati sekali. Hanya video tidak ada suara. Hanya video bagaimana dia kasih bersih rumah dari ujung ke ujung. Semua beres. Itu baru istri keren. Bukan kain satu. Cerewet dan lihat. Perempuan ini kakinya tidak dapat tenang di rumah. 12. Sebentar ia di jalan. Dan sebentar dia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadap. Karena memang gatal. Tidak bisa diam. Sebentar di sini, sebentar di sana. Kalau dia seorang hamba Tuhan yang menginjil sebentar di sini, sebentar di sana, kunjungi orang sakit, itu bagus. Ini tidak. Lalu dipegangnya lah orang taruna itu dan diciumnya. Lihat, coba lihat. Dia yang nyosor, dia yang sambar.
Ini tante-tante girang, ya. Dengan muka tanpa malu. Nah, memang perempuan begini tahu malu, ya. Dia omong apa saja, hantam-hantam saja, ya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Bahkan omongannya itu bisa rohani loh. Korban keselamatan ini kan urusan agama, ya. Bisa menyanyi di panggung, sumbang lagu. Dulu ada yang omong sama saya, oh beta nih kalau menyanyi, orang pulaki jatuh, nah lihat saja, itu setan pakai. Padahal dia maksud menyanyi lagu rohani. Dia bisa omong, kalau saya menyanyi, ya, orang pulaki juga pasti tumbang. Nah, ini kan memang hatinya memang hati sundal. Ya, dan saya dengar kabar memang akhirnya perempuannya selingkuh. Ya, kasihan, sudah menikah tapi tidur dengan orang. Karena dia omong alasan agama tapi sundal. Aduh, ini saya ngomong, saudara, saya bukan omong maki-maki loh. Di atas omong sundal. Jadi kita lanjut saja sudah toh. Supaya lebih terang benderang. Ya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari ini telah kubayar nasyarku. Alasan bilang, bepi gereja. Beta pi persekutuan doa. Padahal tidak, bebas selingkuh. Aduh, saya suka temu kasus begini. Alasan apa? Persekutuan doa. Alasan apa? Ibadah rumah tangga. Alasan apa? Ibadah perkunjungan rayon. Tapi bapak majelis beristri, gonceng ibu majelis bersuami, dan ibunya peluknya kuat sekali. Alasan takut jatuh, omong kosong. Mereka selingkuh, takut jatuh. Kalau takut jatuh, harusnya lu naik Grab mobil kali. Iya kan? Ini terjadi saudara-saudara. Sampai ada yang mereka sudah lapor ke pendeta. Pendetanya juga bikin cuek saja. Tidak bisa begitu dong pendeta. Panggil, omong, tegur. Tidak boleh. Pendeta juga ada otoritas. Sudah tahu ini majelis dua ini tingkahnya aneh. Kemana-mana bapak dan ibu ini selalu sama-sama. Dan ibunya peluknya dengan alasan takut jatuh tadi itu, saudara-saudara, itu kan bohong besar. Sampai istrinya sudah curiga, sudah mengadu apa segala macam. Selalu pergi pelayanan tuh yang di rayon-rayon terjauh, saudara-saudara. Itu kan kasihan, ya. Nanti kalau saya omong begini, saudara marah saya. Tapi ya saya tidak bisa karena saudara marah, tidak suka lalu saya berhenti bicara, tidak bisa. Ini firman ada, alasan bayar nasar. Anda dia bilang, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Anda lihat coba. Kalau konteks sekarang, bakal ketemu di mana? Di ibadah sah. Kurang aja kalau sampai ketemu di Amazing Grace, lu memang iblis. Saya suhut bahasa mau mati mampus di mimbar, lu masih ketemu di Amazing Grace, kurang ajar. Ya, saya tidak mau omong orang lain pun gereja lah. Saya omong gereja yang saya pimpin, lu jangan coba-coba, lu berat kawan, beta giling lu betul. Aduh, tahu sendiri, tahu saya tidak pernah main-main gila masalah itu. Kita semua ini mantan nakal, mantan kurang ajar, ya. Saya ini dari masa lalu, jadi saya tahu perempuan sundal model begini, saya tahu dong. Masa saya tidak tahu? Tapi Tuhan celikan hati kita, Tuhan buat kita introspeksi diri, lalu tinggalkan masa lalu, supaya kami bisa jadi juru bicaranya menurut anugerahnya. Begitu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Lihat sendiri. Untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan. Bayangkan. Dia hanya keluar di alasan ibadah. Baru dia bilang di rumah ini tempat tidur surapi. Ya ini. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ini bukan kasur-kasur terombak loh saudara-saudara. Ini di permadani. Anda bayangkan ini buntiana satu nih. 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Aduh mama Ini lu baru dari kantor lurah, lu serasa dari pembawa harum di DP rumah. Kan DP rumah kan ampar rumah setelah kantor lurah. Ini langsung kecium ini. Orang mur segara gaharu kayu manis. 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Lihat coba. Dan bersama-sama menikmati asmara.
Kenapa? 19. Karena suamiku tidak di rumah. Lihat, ini perempuan sundal. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Maka suami juga bermain perempuan. Karena suami jalan bawa uang juga banyak ini. Aduh, kacau balau. Sorry to say, saya harus ngomong. Ya, saya harus ngomong apa adanya kepada semua jemaat terkasih. Sehingga kita betul-betul perhatikan rumah tangga kita. Perhatikan tuntunan firman Allah bagi kita. Supaya kita jangan salah langkah kekasih Allah. Ini sangat-sangat penting. Ya, kekasih Tuhan. Jadi tolong penampilan kita dijaga. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa perempuan begini hati jahat. Kenapa? Karena kalau perempuan hati baik, dia punya kasih Kristus. Dan kalau orang punya kasih, dia pasti sopan. Salah satu manifestasi kasih adalah sopan. Ya, jadi dalam segala hal, kata-katanya sopan, cara berpakaiannya sopan. Mari kita lihat, saudara-saudara, ini penting ya, Bapak Ibu jemaat kita, perempuan Kristen, tolong jangan dandan seperti pelacur. 1 Korintus pasal 13 itu ya, mulai ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih ini manifestasi kasih ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, jadi kasih itu tidak mungkin melakukan yang tidak sopan. Nah, salah satu manifestasi tidak sopan adalah cara berpakaian. Kita bandingkan dengan 1 Timotius ya. Pasal 2 ayat 9 dan 10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Dengan sopan. Karena sopan itu hatinya mengasihi Tuhan ya. Dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi bukan tidak boleh dandan bagus sama sekali. Tapi diatur supaya jangan menyolok. Karena kalau sudah menyolok itu jelas cari perhatian. Saudara harus cari perhatian Tuhan. Dandanan itu bukan cari perhatian manusia. Itu hati jahat ya. Memang perempuan-perempuan yang suka menonjol haus perhatian begini agak bahaya hatinya ya. Jadi memang harus diperhatikan dan diperbaiki kekasih Tuhan. Karena menyangkut tadi, kalau kesaksian di dalam tidak bagus, di luar tidak bagus, doa kita berantakan. Seperti dari awal saya tekankan ini. Ya, ini kembali kepada doa kita di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 itu suami istri. Ya. Lalu di ayat 5 dan 6 di situ dicontohkanlah perempuan kudus Sarah yang adalah ibu segala orang percaya. Makanya di dalam 1 Petrus itu dia bilang kalau kamu teladani kamu jadi anak-anaknya. Abraham tuh bapak segala orang percaya. Kalau Sarah ibu segala orang percaya. Jadi perempuan beriman seperti Sarah itu ya hidup kudus dan dandanannya dandanan batinia. Orang yang banyak menghabiskan biaya untuk dandanan luar, itu biasanya dia kurang waktu untuk mendandani batin. Makanya kenapa ayat ini muncul. Lu terlalu banyak fokus ke luar, batin lu pasti lu tidak urus. Makanya kekasih Tuhan, dia bilang dandananmu harus batinia. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Kata tetapi itu mengkontraskan antara dandanan luar dan dandanan batin. Jadi saudara yang biasa menghabiskan duit, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu untuk dandanan luar, biasanya kekurangan waktu, bahkan biaya. Enak kan? Biaya pergi persekutuan doa, ya pergi ke sana bisa jadi berkat. Lebih baik itu uang kau pakai untuk dandan iman.
Seperti begitu. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-7, porsi suami adalah demikian juga kamu, hai suami-suami, karena tadi tidak semua suami tidak bertobat ya, ada yang bertobat juga. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Ya, suami tolong dulu. Kadang-kadang ada suami yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, makanya bini cari perhatian di luar. Ya tolonglah kita kerjasama. Jangan perhatian, kan ada bapak-bapak yang dia perhatian dengan orang di kantor, perhatian dengan tetangga, perhatian dengan TO-nya yang jauh di sana. Ya, kau urus kau pun TO apa segala macam bukan tidak boleh, tapi bukan mereka yang terpenting. Yang utama istrimu. Ya, perhatian, puji dia, cium dia, peluk dia. Kalau bisa gendong-gendong keliling itu kelurahan. Kalau lu kuat. Begitu. Maksud saya gini, ini saya bahasanya hanya mau kasih tahu. Beri yang terbaik buat pasanganmu. Kalau kau mau istrimu tunduk kepadamu. Kalau kau mau istrimu hormat engkau. Kalau kau mau istrimu tidak salah langkah, ya kau sebagai gembala. Saya lihat kadang-kadang ada suami terlalu kasar, marah-marah istri, bentak istri, pelit sama istri. Saya bilang tadi tidak boleh dandan tuh. Tidak boleh dandan yang berlebihan menonjol cari perhatian. Bukan pakai ini ayat untuk suami-suami pelit. Bilang, lu baca itu ayat coba. 1 Petrus 3. Ayat 3 dan 4. Terusnya boleh. Istri baru mau beli ini. Bapak ini beta nonton ada di murah sah bapak. Bapak bilang aduh. Tidak ada uang, tidak ada ini. Padahal bapak ekstra kasih makan satu kantor. Suami baik, sulit apa kau belanja buat istrimu? Itu ayat bilang berlebihan tidak boleh. Pas-pas boleh lah. Ada suami kalau berangkat tuh pulang tuh oleh-oleh tuh dia pembarang sendiri. Bini tidak dapat. Wah ini suami apa pelit begini. Dia mau kelihatan necis, kelihatan gagal. Lalu kau punya istri bagaimana? Jadi marilah kita sama-sama ya melakukan ini. Karena saya tahu kok. Banyak istri-istri curhat kepada istri saya dan juga saya. Suaminya pelit luar biasa. Orang Kupa bilang kakek kanik oebelo. Ya aduh pelitnya luar biasa. Karena istrinya juga tidak tuntut macam-macam. Tapi istri itu senang. Kalau lihat inisiatif suami. Kan apa ya ada istri-istri tertentu tuh suka kejutan gitu loh. Kan bikin dia bahagia. Kau yang masak kasih kita dia, yang kasih kita anak juga dia. Kita sakit dia yang rawat. Beri dong yang terbaik buat istrimu. Ya bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang mungkin 2023 tidak fokus ya. Lebih fokus kepada istri orang lain. Sampai istrinya tanya, Bapak masih sayang mama kah? Bapak bilang apa mama? Jangankan mama. Orang lain punya istri saja bapak sayang kok. Apalagi istri sendiri. Ini kan bapak-bapak kurang ajar. Ya bertobat pak. Ya bertobat. Saya pesan bertobat. Anda sudah lari lewat batas itu ya. Jadi suami yang perhatian. Suami yang cinta Tuhan. Suami yang menjaga hubungan dengan istri. Sehingga kita bisa jadi berkat ya. Saya pergi kunjungi beberapa jemaat sakit. Mereka menangis. Karena apa? Mereka bilang saya bersyukur suami saya bertobat. Saya dalam keadaan sakit. Dia ada, dia perhatian, dia doakan. Itu kan yang keren. Itu kan yang memuliakan Allah. Walaupun lagi sakit, walaupun lagi diproses. Tapi kesaksiannya tetap seperti bintang yang bercahaya. Begitu. Karena suami cinta Tuhan. Dan itu bukti suami jujur. Komitmen nikah kan begitu. Akan setia dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat. Aku akan tetap memelihara, mencintai, menjagai. Dan selama hidupku tidak ada wanita idaman lain. Atau sebaliknya, tidak ada pria idaman lain. Jadi saya pikir dua-dua punya peran luar biasa menurut firman ini. Lakukanlah supaya doa kita jangan terhalang. Tuhan berkati.